Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rahmawati atau Ibu Lala. Apa kabar sahabat pintar semua? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan tentu saja tetap semangat. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang KD kita kali ini kita akan membahas menganalisis media promosi untuk produk hasil usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Tentunya setelah sahabat pintar mengikuti materi ini, diharapkan sahabat pintar dapat menganalisis fungsi dan tujuan promosi. Tentu saja kata-kata promosi sudah sering sekali kita lihat, kita dengar, mulai dari obrolan teman atau keluarga, dari media cetak, radio, televisi, juga dari internet. Dan tentunya masih banyak lagi ya. Tetapi mungkin di antara sahabat pintar semua, ada yang ingin memahami dengan lebih jelas apa itu pengertian promosi, jenis-jenisnya, tujuannya, serta fungsi dari promosi itu sendiri. Dalam penjelasan kali ini kita akan membahasnya dengan lebih rinci. Dari para ahli, banyak yang mengemukakan pengertian dari promosi. Menurut Harper Boyd, seorang ahli pemasaran, beliau mengatakan bahwa promosi sebagai upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep, serta gagasan. Sementara menurut Boyd dan Court, promosi merupakan proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Tentu saja banyak lagi para ahli yang mengemukakan tentang arti dari promosi. Intinya, promosi itu upaya untuk menginformasikan produk atau jasa pada calon konsumen untuk membeli, memakai, mengkonsumsi. Dengan adanya promosi, tentu saja produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan atau omset penjualan. Nah, promosi juga kegiatan perusahaan berkomunikasi dengan para calon konsumennya dengan cara antara lain advertising atau periklanan. Advertising ini juga merupakan salah satu dari variasi promosi yang populer. Biasanya advertising ini ada yang media cetak seperti majalah, surat kabar, dan ada juga media elektronik seperti website, radio, televisi. Promosi juga kegiatan perusahaan berkomunikasi seperti direct marketing. Yakni direct marketing adalah pemasaran langsung. Ini merupakan salah satu sistem pemasaran interaktif yang akan menggunakan satu atau juga lebih media iklan untuk dapat menghasilkan satu tanggapan atau transaksi pada saat di lokasi. Saat itu bisa diukur berapa omset penjualan yang dilakukan pada saat itu. Contohnya pada saat pameran ya, ketika produsen pada memamerkan produknya dan di situ dilangsungkan penjualan. Nah, saat itulah promosi itu bisa dilakukan dengan cara direct marketing tadi. Yang berikutnya adalah sales promotion. Kegiatan penjualan ini bersifat jangka pendek dan tidak dilakukan berulang-ulang serta tidak rutin. Ini ditujukan untuk mendorong lebih cepatnya respon pasar. Biasanya dilakukan pemberian diskon, kontes, kupon, atau sampel produk. Sering kita lihat kan di supermarket biasanya para sales promotion girl atau SPG menawarkan produk-produk yang baru. Nah, inilah yang dimaksud dengan sales promotion. Biasanya penyajian barang secara yang berikutnya adalah public relation atau personal selling. Penyajian barang secara lisan atau bertatap muka kepada satu atau lebih calon pembeli, tentu saja dengan tujuan agar barang yang ditawarkan bisa terjual. Biasanya dengan melakukan peragaan. Nah, diharapkan para pembeli itu memiliki kepercayaan dengan menggunakan atau membeli barang setelah dipamerkan.
Nah, contohnya kita ambil peragaan busana. Biasanya para desainer mengundang para calon konsumennya itu untuk melihat hasil rancangannya, dan di sana juga dilakukan personal selling atau penjualan. Ini biasanya menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi calon konsumennya, di mana dia bisa membeli langsung dari produsen atau dari perancang busana tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan public relation atau personal selling. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dari promosi. Apa saja tujuan dari promosi? Yang pertama adalah untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Tentunya agar produk yang dibuat dikenal oleh masyarakat secara luas. Yang kedua, untuk mendapatkan para konsumen baru dan juga untuk dapat menjaga loyalitas konsumen yang lama. Nah, ini biasanya untuk memberikan informasi tentang produk, walaupun informasi yang diberikan itu bersifat verbal dan visual, biasanya dilakukan dengan cara advertising atau sales promotion yang tadi sudah kita bahas. Tentu saja cara-cara ini diharapkan untuk mendapatkan para konsumen itu menjaga loyalitas terhadap produk yang ditawarkannya. Yang berikutnya adalah untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Tentu saja, dengan dikenal luasnya produk yang diproduksi, maka akan semakin banyak yang membeli. Tentu saja, secara otomatis maka penjualan atau omset itu juga akan meningkat. Nah, kalau omset meningkat berarti keuntungan juga akan didapat oleh para produsen. Yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibanding dengan produk kompetitor. Ini biasanya seorang konsumen yang fanatik, ia akan menggunakan produk yang dipakai karena dirasakan cocok untuk dirinya dan dia enggan untuk mencoba produk-produk lainnya karena konsumen sudah mendapatkan informasi yang cukup terhadap produk yang sudah dipakai. Tentu saja melalui promosi yang pernah diketahuinya. Yang kelima adalah untuk membuat atau untuk sebuah branding atau membentuk citra produk di mata para konsumen sesuai dengan yang diinginkannya. Nah, biasanya setelah konsumen tahu persis bahwa produk yang dipakai tentu saja dari promosi yang diterima dan dirasakan cocok, maka secara otomatis citra dari produk tersebut tentu saja akan terbentuk dengan sendirinya. Dan yang keenam adalah untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang sesuatu. Ini maksudnya ketika konsumen mengetahui promosi yang dilakukan oleh sales promotion girl atau dalam bentuk apapun oleh suatu produk dengan keunggulan-keunggulan yang terdapat dan cara-cara yang dilakukan, misalnya di supermarket ada SPG yang menawarkan kita untuk memberikan contoh sampel. Misalnya produk kopi lah yang ditawarkan pada konsumen dan konsumen mencobanya lalu menemukan rasa sensasi yang berbeda. Tentunya dengan harga yang kompetitif lah dengan harga yang sebelumnya yang biasanya konsumen tersebut mengkonsumsinya. Tentu saja dengan harga yang menarik, dengan rasa yang sensasional akan membentuk konsumen untuk kemungkinan memindahkan atau berpindah tingkah laku terhadap produk yang baru saja dicoba. Ya, walaupun sebelumnya dia fanatik terhadap merek kopi tertentu, tapi dia langsung merubah manakala dia mencoba dengan alasan-alasan yang tadi ya, dengan rasa yang sensasional, dengan harga yang kompetitif ya. Ini adalah tujuan dari merubah tingkah laku konsumen. Berikutnya kita akan mengetahui tentang fungsi dari promosi. Ya, fungsi yang pertama adalah informing ya, lalu memberikan informasi. Biasanya dengan adanya promosi, para konsumen itu akan mengenal berbagai jenis fitur serta manfaat yang terdapat dalam satu produk tersebut.
Yang kedua adalah persuading atau membujuk. Biasanya memang iklan itu pada dasarnya adalah membujuk calon para konsumen agar mau mencoba produknya atau juga jasa yang ditawarkan. Yang ketiga adalah reminding atau mengingat. Dengan adanya sebuah promosi, biasanya konsumen akan tetap ingat dengan merek suatu perusahaan tertentu. Ketika mereka membutuhkan satu barang, misalnya, tanpa sadar mereka akan ingat merek-merek yang sudah dia kenal. Ya, misalnya ketika kita merasakan lapar, kita berada di jalan, otomatis kita akan mencari itu merek-merek tertentu. Biasanya merek-merek perusahaan makanan, contohnya aja McD ya. Manakala kita melihat M warna merah, nah kita akan langsung otomatis kita akan mengingat, wah berarti di sana ada makanan tersebut. Itu maksudnya. Yang keempat adalah ending value atau penambah nilai. Ya, di mana pada akhirnya promosi itu semuanya sih ujungnya akan mencari keuntungan. Bagaimanapun bentuk promosinya, tentunya dengan tujuan untuk menarik konsumen, di mana perusahaan itu ketika banyak orang yang membeli, maka akan meningkat omset penjualan, di mana akhirnya keuntungan yang didapat. Juga mempromosikan barang yang mereka jual agar terlihat lebih bagus, lebih bergengsi, dan lebih unggul dari jenis barang yang dijual oleh perusahaan lain. Nah, ini adalah tujuan dari menambah nilai dari ending value tadi. Yang kelima adalah assisting atau mendampingi upaya lain dari perusahaan. Biasanya dengan adanya sebuah promosi, bagian pemasaran atau bagian penjualan tidak perlu lagi bersusah payah untuk menghabiskan banyak waktu untuk dapat menjelaskan keunggulan-keunggulan dari produk yang mereka jual karena sudah dilakukan promosi-promosi sebelumnya. Itulah tentang fungsi dari promosi. Demikianlah penjelasan mengenai apa itu promosi, tujuan, serta fungsi dari iklan atau dari promosi itu sendiri. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang alat-alat serta media promosi, baik media yang berbentuk fisik maupun media elektronik, serta cara promosi di era digital. Saksikan ya video Ibu berikutnya, dan sampai di sini jumpa kita pada materi tentang fungsi pengertian dari promosi. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.